Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Ardian Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya mencoba menjelaskan materi tentang Turing mesin atau mesin mesin Turing. Langsung saja, di sini ada sejarah. Sejarah mesin Turing itu yang pertama diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Lalu meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Lalu mesin Turing juga dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagai partial recursive function. Sama seperti FSA dan PDA yang dapat mengenali bahasa formal, mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Lalu bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatas atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif. Nah, di sini ada cara kerja pada mesin Turing. Yang pertama itu adalah sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Komponen pertama itu pengendali berhingga atau finite control. Ini. Lalu ada pita masukan dengan sifat yang pertama ada panjangnya tidak berhingga atau ujung kiri terbatas, lalu ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis. Lalu sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank atau B besar lambangnya. Lalu cara kerja yang kedua itu pada keadaan awal N, sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2 sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi blank. B, lambang B besar ini blank ya. Lalu cara kerja yang ketiga itu perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head atau baca atau tulisnya, dan state dari finite controlnya. Lalu cara kerja yang keempat itu dalam setiap gerakannya mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama itu berubah state, lalu menuliskan simbol pada pita masukan, lalu ada menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Di sini ada perbandingan dari FSA, PDA, dan TM. Di sini ada perbandingan pertama yaitu pada pita masukan, yang dimana FSA itu hanya dapat dibaca. Jadi pita masukan itu hanya dapat dibaca. Lalu pada PDA juga hanya dapat dibaca. Namun pada TM atau Turing mesin itu dapat dibaca dan dapat ditulis. Itu pada pita masukan. Lalu pada head atau pada ininya ya, pada tulisannya atau bacaannya, inputannya hanya dapat digerakkan kanan. Jadi pada head FSA ini hanya dapat digerakkan kanan, lalu pada PDA juga hanya dapat digerakkan kanan, namun pada TM dapat digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya perbedaan pada memori. Pada FSA dan PDA pada FSA itu hanya pada state-nya, lalu pada PDA dibantu stack. Nah, lalu pada TM itu pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Lalu di sini ada konfigurasi yang dimana sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tuple, yang dimana M sebagai mesin Turingnya, M sebagai simbol mesin Turing, dimana M ini terdapat key, lalu ada sigma, lalu ada gamma, lalu ada delta ya, lalu ada S, lalu ada F, lalu ada B coret ya, B coret ini blank, dimana key sama dengan himpunan state. Lalu di sini ada sigma ya, sigma sebagai himpunan simbol masukan, lalu ada gamma sebagai himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita.
lalu ada delta fungsi transisi sebagai fungsi transisi, lalu ada S sebagai state awal, lalu ada F sebagai himpunan state akhir, lalu ada B simbol kosong atau blank bagian dari pada pita ini. Salah nih, ini ternyambung, simbol kosong blank bagian daripada pita yang belum ditulis dianggap berisi simbol B, dicoret dengan aturan lambangnya. Lalu di sini ada contohnya, terdapat mesin Turing yang dimana key-nya sama dengan Q1, Q2, lalu ada ininya, inputannya ada A dan B, ini kurang satu, bentar, kurang B. Oke. Jadi oh salah, benar. Benar. Ada inputannya, ada A dan B inputannya, lalu di sini ada apa namanya, simbol pitanya ya. Simbol pitanya itu ada A kecil, B kecil, dan B besar. Lalu ada state awal Q1, lalu ada state akhirnya Q2. Nah, pada fungsi transisinya yang dimana pada Q1, pada state Q1 membaca inputan A, ditransisikan menuju ke Q1 itu sendiri dengan menuliskan A ya, dengan menuliskan A ke R ini right ya, R ini right, lalu L ini left. Jadi pada Q1, pada set Q1, ketika dia membaca A, membaca inputan A, lalu ditransisikan menuju ke Q1 itu sendiri, yang dimana dia ini menuliskan A mengarah ke kanan, jadi R ini right, ke kanan. Lalu fungsi transisi yang kedua itu adalah pada state Q1 juga, ketika dia membaca inputan B menuju ke Q1 itu sendiri, transisinya menuju ke Q1 itu sendiri, lalu menuliskan A menuju ke kanan. Lalu pada transisi yang ketiga yaitu adalah pada state Q1 juga, ketika dia menginputkan blank, B ini blank, ditransisikan menuju ke Q2, yang dimana pada Q2 ini menuliskan blank mengarah ke kiri. Jadi setelah inputan A dan B dibaca, lalu pasti inputan blank selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini ada analisis dari contoh ini ya. Jadi misal pita yang akan dibaca adalah ABBA, maka angka pertama itu adalah Q1. Ketika dia membaca inputan A menuju transisi ke Q1 dan menuliskan A menuju ke kanan, menyebabkan head bergerak ke kanan nih. Jadi R ini bergerak ke kanan ya, R-nya ini adalah head-nya. Jadi yang pertama itu dari Q1 nih, dari awal nih, dari gambar ini. Pertama kan A nih, dari A terus bergerak ke kanan, berarti menuju ke B. Yang dimana lalu yang kedua itu Q1 menerima inputan B, menuliskan A. Jadi kan tadi kan udah ke B nih langkah kedua udah ke B, lalu menuliskan A menuju ke kanan, berarti yang B ini dituliskan A, lalu setelah itu menuju ke kanan. Ada pada gambar nomor 3 nih. Jadi kita ulang ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita membaca inputan A pada Q1, dia akan menuliskan A menuju ke kanan. Jadi pertama kan di sini nih, dari ABBAA, dari A nih awalannya, lalu dia akan head nih tuh menuju bergerak ke kanan.
dengan menuliskan A. Jadi B ini diganti menjadi A. Seperti ini. Itu nanti ya. Oh bukan, maaf, sorry. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita awalan itu blank ya, pasti awalan itu dari blank, dari paling kiri ya, dari blank. Lalu ketika dia membaca inputan A, dia akan menuliskan A. Jadi di sini setelah blank dia akan menuliskan A. Lalu yang kedua, setelah A ini, ketika dia membaca inputan B, maka dia akan menuliskan A. Kan di sini ada B nih, ada B. Nah, maka dia akan menulis A bergerak ke kanan, berarti B ini akan diganti menjadi A. Yang akan ada di nomor 3. Jadi jadi B diganti dengan A. Lalu selanjutnya nomor 3, yang dimana ketika kita membaca inputan B pada Q1, dia akan menuliskan A bergerak ke kanan lagi. Jadi setelah tadi posisinya ada di sini ya, di B ini. Nah, ketika dia membaca inputan B, dia akan menulis A. B ini diganti A menuju ke kanan. Jadi setelah dia mengganti A, dia akan menuju ke kanan, menuju ke sini. Nah, di sini udah diganti ya, jadi A. Nah, selanjutnya langkah 4 masih membaca inputan Q1, state Q1. Yang dimana Q1 ini membaca inputan A, yang dimana transisinya menuju ke Q1 itu sendiri dan menuliskan A menuju ke kanan. Jadi setelah dia berada di sini, berada di A ini, dia akan membaca A lalu menuliskan A. Masih sama kan A, karena dia A, jadi tidak perlu diganti menuju ke kanan, jadi menuju ke A yang sini. Lalu langkah ke-6, head menuju angka ke-6 ya, head menuju B blank, yang dimana Q1 ketika dia membaca inputan blank B ditransisikan menuju ke Q2 dengan menuliskan B.